Ya, penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan. Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon. Seperti sing tak kira itu, yang tak prediksi ini. Ini KPK ini beneran nih, nggak serius. Buat menelusuri, membongkar secara terang benderang seperti apa kasus pemerasan K3. Masalah OTT Noel ini. Sudah 2 episode loh, Om Begawan ngebahas apa yang dilakukan KPK. Dan sekarang tak tambah info terbaru ini, agar masyarakat semakin paham. Dan dari apa yang tak temukan dari perkembangan kasus ini, khususnya dari pemberitaan kemarin, Om Begawan ini semakin ragu. Ada pejabat tinggi lain yang bakal terseret. Padahal yang terseret sudah lebih dari 12 orang itu. Mungkin ada pejabat tinggi di atasnya Wamen Naker ini terseret. Tapi saya makin ragu, apakah iya, apakah akan berhenti dan menghilang begitu saja. Meskipun Noel sudah masuk dalam tahanan KPK. Jangankan menambah tersangka elit partai. Atau orang yang berpengaruh, lah wong nama menteri terkait aja ya di atasnya Wamenaker, tidak akan pernah katut dengan masalah ini. Memang tidak selalu menteri ngerti semua tingkah mulai wakile, apalagi anak buahnya di kementerian. Neng Menteri Tenaga Kerja itu dulunya itu dosen ITB loh. Apa gak merasakan ada yang gak sehat di kantornya itu? Ya meskipun dibanding sama kasus orang Komdiki melindungi situs judol, ini lebih maju atau progresif yang sekarang harusnya. Tapi ini Indonesia itu memang korupsi itu seperti telur dadar, enak dimakan. Dan seperti budaya, semua kementerian, semua lembaga hampir terjadi kasus-kasus korupsi, suap dan sebagainya. Hanya saja idealnya loh ini KPK tidak bermain seputar penegakan hukum saja. Tolong jangan nguplek-nguplek perkara korupsinya saja. Masih banyak loh aspek lain yang idealnya juga ditelusuri sama lembaga super body ini. Ingat, ini lembaga super body, dudu hand body. Untuk melapisi kulit kita. Yang marahin lunyo itu bukan biar prusat-prusut, enggak. Meski kemarin KPK merilis penyitaan baru aset barang bergerak dan tidak bergerak, itu tidak berarti apa buat perkembangan kasusnya. Secara kualitas perkembangan kasusnya mandek, stagnan lah. Sekali lagi kualitas loh ini, dudu akeh-akehan barang bukti. KPK itu bisa diibaratkan nelayan dalam mencari ikan. Menebar jala besar sehingga yang ketangkep itu ya besar-besar. Nek diibaratkan para pencari ikan, jangankan bawa kail, modelnya masih tradisional. Go itu. Alias nyari ikan dengan pakai tangan kosong. Gimana bisa dapat ikan gede ini? Energinya entek no. Untuk era Spiro. Nggak seberapa itu bahasa Indonesia. Tambahan penyitaan 2 mobil mewah dan 4 HP hanya menambah kuantitas kasus saja, jumlah yang disita saja. Intinya bagi Om Begawan, yo ranyeneng keplas ini. Penanganan kasus OTT Noel dari KPK. Nek cara ngeberantas korupsinya kayak beginian, koruptor tidak bakalan kapok. Jangankan berkurang, gigrek wae ndak itu. Wedi orang malah ngece itu para koruptor itu, dan sengaja memang dia jadi pejabat untuk korupsi. Jangan dikira loh mereka gak mencerengi kasus ini, mempelajari pola-pola KPK dalam menangani setiap tersangka yang dia OTT, mendalami kasusnya. Progres KPK selalu diupdate sama dan dicari kelemahannya oleh para koruptor. Piye caranya nanti mengelak, ngeles dan sebagainya untuk mengamankan mereka yang belum tertangkap. Aduh, berani jujur-jujuran ini, para garong, para rampok duit rakyat ini.
yang sekarang itu masih aman-aman, yang belum ketangkap, belum kena naasnya itu yang selebar itu di berbagai sektor. Dan para koruptor yang belum ketangkap itu pada ketawa, mereka terbahak-bahak. Secara subjektif bisa tak bilang, arah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi itu bukan ke arah yang tepat. Kenapa tak bilang begitu? Ya dari pengembangan kasus Noel ini. Meloho loh ini, cetha welo-welo. Malah nek bisa disebut ya memalukan sekali. Ngisi-sini. Dan itu menyebar. Memalukannya kemana-mana. Pak Prabowo juga malu karena menterinya berbuat seperti itu. Jokowi harusnya bertanggung jawab dan malu karena dia mantan relawannya garis keras yang selalu membela dia. Maka makin hari seharusnya lembaga sekelas KPK itu kerjanya makin profesional harusnya. Apa kita lupa? Sama info awal terbongkarnya pemerasan pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja ini, K3 ini. Karena asalnya sekolah laporan warga. Ini orang warga yang lapor ini. Penjelasan Pak Setio Budianto, Ketua KPK, menyatakan sumber pengusutan dari publik. Kan hebat. Publik sekarang itu jadi mata-mata pemerintah. Mata-mata yang baik. CCTV bagi pemerintah. Untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat. Para rampok, para maling. Para bromo curah uang rakyat ini. Ngene iki berarti KPK mau ngupleki kasus yang belum selesai aja. Atau tim monitoring korupsi mau ngopi-ngopi di kantor tidak bekerja. Nunggu dilapori. Ya kenyataannya faktanya. Semua sumber laporan itu dari publik. Ini kita akon lah aku. Apakah tidak ada itu petugas-petugas KPK yang jadi intel. Punya telinga di sana, punya mata di sana. Dengan berbagai orang di sana. Untuk mendelii, untuk meneropong orang-orang yang disinyalir melakukan korupsi. Banyak itu. Banyak pejabat-pejabat yang tersangkut korupsi itu. Rakyat itu jadi mangkel itu. Dan dengan sepak terjang KPK akhir-akhir ini, ya yang periode terakhir inilah terutama, yang komisionernya dipilih saat Presiden Jokowi. Dan yang melantik Pak Prabowo baru kali ini. Kenapa Pak Prabowo mau? Kinerjanya ya ampun. KPK tak pertanyakan menyandang kepajakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun praktek di lapangannya Komisi Perkara Korupsi. Iya. Emang ada bedanya? Ya gitu kan ngompor yang pikir sendiri. Ya ada lah. Kalau Komisi Perkara Korupsi ya mau sekedar ngubyek atau ngutak-kutak di kasus korupsinya. Sementara makna KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi itu semangatnya semua pihak yang terlibat ditelusuri, ditemukan di mana titik akhirnya pengenaan vonis berat sehingga membuat para pejabat jera gigrik angger meh korupsi. Dan mata-mata, telinga, CCTV baik itu secara alat maupun intel-intel dari KPK itu harus menyebar. Namanya pemberantasan korupsi. Loh, makanya, mumpung ini ada kasusnya si Noel loh. Ini tak bedah buat contoh. Apa yang membedakan huruf P pada KPK itu? Apa P yang idealnya dikerjakan KPK dibandingkan P yang faktanya diurus sama KPK sekarang ini? Tadi sudah dengar sendiri kan, gimana juru bicara KPK memberi info terbaru. Sekedar menjelaskan posisi HP milik tersangka saja. Lo kayak gitu masa lebih dulu mau ditelusuri dari penemuan HP. Soal kesengajaan disembunyikan atau memang naruh HP-nya yang di plafon di atas langit-langit itu rumah. Lah krungu omongane Bung Budi Prasetyo, jubir KPK itu. Lah aku ya tadi lemes loh ini. Bisa nemu HP di plafon. Wong waras dadi sing ndokok HP ning plafon omah. Kok Noel mau ditanya? Apa sengaja disembunyikan di situ? Ini semua yang dibilang KPK loh. Dengan ucapan jubir tadi loh. Berarti kan memang KPK sendiri sibuk meributkan perkara. Sesuatu yang cemen-cemen. Sepele. Ukurannya sepele itu. Jubir KPK mencerminkan bukan mau ngeberantas korupsi.
nek eneng sing takon, lah terus idealnya jubir KPK bicara gimana? Ya gampang sebenarnya. Jubir KPK itu ya jelaskan dengan ditemukan 4 HP di plafon. Apakah itu HP punya pembantunya, punya supirnya, atau malah punya bininya? Ini gocek aku. Nah, saya ini serius. Gini yang mesti dipertajam. Harusnya loh, pertanyaan KPK lebih pada langkah awal. Membuka data-data di HP tersebut. Cari isinya apa. Untuk tahu jejak-jejak digital yang ada di situ. Om Begawan berharap benar ini KPK terbuka dan jujur menjelaskan apa yang tersimpan di HP, 4 HP yang ditemukan di plafon itu. Terbuka dan jujur pada siapa? Ya pada kita, rakyat Indonesia. KPK itu digaji oleh rakyat bangsa ini loh. Terutama jujur pada para buruh, para perusahaan yang sudah diperas. Yang dirugikan akibat pemerasan itu. Loh ini aku gak ngerti juga sih. Jangan KPK ini mikirin duit korupsi itu yang bikin sengsara rakyat apa enggak sih? Korupsi itu membuat belasah rakyat apa enggak sih? Di zaman yang serba digital begini ini, nemu HP itu jauh lebih berharga loh bagi penyidik harusnya. Karena dia bisa menyimpan dunia ini, menyimpan semua perilaku para koruptor itu. Dibandingkan nemu uang puluhan atau ratusan miliar milik koruptor. Apa mana mau motor, Ducati, mobil mewah dan sebagainya. Kok bisa? Ya karena benda atau barang secara fisik itu ada batasnya. Loh kalau HP itu bisa semua masuk. Bukti-bukti bisa masuk dalam benda yang sekecil tangan ini. Apalagi itu 4 buah HP. Ini yang harus dibongkar oleh KPK. Serakus-serakusnya koruptor. Nyimpen duit cash paling berapa sih? Selain Zarob Rikat itu. Belum ada yang simpanannya cash hingga ratusan miliar. Tapi dalam 1 buah HP, jangankan duit 1 miliar. Mau puluhan hingga ratusan triliun juga bisa tuh disimpan di HP itu. Selain informasi-informasi, selain penyimpanan barang-barang di situ. Bisa jadi loh dalam 4 HP itu ada aplikasi M-Banking dari 4 nomor rekening. Atau 4 bank berbeda. Di mana tiap satu M-Banking ada simpanan puluhan atau ratusan miliar. Bisa, ini aku nggak nuduh loh, ini jelas ke loh. Harusnya KPK menujunya ke sana. Nah di titik lain dalam dokumen ini KPK harus menjelaskan pada publik. Soal di situ ada nomor pejabat si A, si B, terserahlah. Tapi kalau ditemukan percakapan dengan orang yang lebih penting, apa KPK berani buka? Ini contoh ini. Kita tahu Noel dekat dengan Pak Jokowi. Juga dekat sama Pak Prabowo. Nih ada transaksi sama orang-orang dekat mereka piye? Nah, harusnya piye? Ya bongkar saja harusnya. Apa dengan menterinya juga? Ini juga krusial. Ini aku tidak menuduh loh. Ini menjelaskan seandainya. Sebab gini, seorang sampai nyimpan HP di plafon, gue wis gak lumrahe menungso, mesti ada yang disembunyikan. Perimpen. Masa digodol tikus munggah plafon HP. Masa tikus duwe seneng foto-foto di HP itu? Nggak mungkin. Bila hanya sekedar punya bini muda, duwe apa itu? Malah kayak teh atau apalah. HP dititip akan ajudan kan ya beres. Ora bakal konangan itu. Kalau iya. Ya, kalau bininya curiga, suruh ngaku aja itu HP punya ajudan kan selesai. Misalnya ini. Saya nggak nuduh. Dengan ditaruh di plafon, sangat berpeluang besar mengarah pada sesuatu yang sangat dirahasiakan. Dideleke agar tidak konangan. Berarti dalam 4 HP ini isinya betul-betul krusial. Dan KPK harus membuka dan membongkar. Dan itu lebih penting, lebih berharga daripada cuma motor dan uang dan juga mobil yang disita KPK. Entah itu rekening sama duitnya, juga terbuka peluang. Itu buat komunikasi sama elit-elit penting. Dan bisa berkembang siapa saja yang tersangkut dalam OTT Bung Noel ini oleh KPK ini. Sama menteri, sama orang-orang dekat presiden, sama kepercayaan kepala negara mungkin, atau ex-presiden. Jelas kemungkinan ada itu. Karena mereka dekat. Masa nggak pernah telepon? Masalahnya adalah selain cara KPK menitik beratkan buat nanya ke yang bersangkutan, termasuk disengaja apa enggak. Kan merecehkan persoalan korupsi itu namanya. Nggak serius kan. Aku kok cocok plus dengan rencana KPK memfollow up ini. Nah, wes ngono seharian kemarin
usai senyap pemberitaan kasus Noel hari Minggu sampai Senin kemarin tuh, wingi kaya mak biu, banyak banget info-info yang dirilis. Selain penemuan 4 HP, ada juga omongan tentang penyitaan baru 2 mobil mewah. Ini ternyata Noel ya sugih tenan ini. Dan sugih mendadak ini orang ngerampok ya. Orang meres ya, kita ora mungkin itu loh. Lah itu bermerek Alphard sama Land Cruiser. Itu harganya miliaran. Juga terus perkara sing mindah 2 mobil dari rumah dinas. Sopo? Ini kurang ajar, memalukan ini Noel ini. Jangan-jangan wamen-wamen yang lain ya gitu. Harusnya KPK juga menelusuri itu. Terus termasuk bilang, masih ada 3 mobil yang disembunyikan. Hebat betul ini. Ada juga berita dirilis. Salah satu tersangka dari 13 yang ditangkap itu, rupanya itu suami dari pegawai KPK. Wah, hebat dah itu. Jika dan andai KPK beneran serius memberantas kasus korupsi yang utama dan satu-satunya lebih didalami, itu duit didapat dari siapa saja, ngalirnya kemana saja. Itu niat ngeberantas loh. Lo kan di ajaran agama ada tuh pertanyaan malaikat di akhir tentang harta benda kita. Ini fokusnya itu ada 2 hal. Dari mana kita dapat uang dan kemana kita belanjakan. Lo mau berantas korupsi yang sama, sumbernya dari mana? Ngalirnya kemana? Lah kuwi wis manut apa sih diajarke agama itu. Gathok banget itu. Loh, harapan Begawan. Ya muga-muga ini gak eneng pihak-pihak sing luwih kuwasa. Di atasnya Wamenaker punya niatan intervensi, cawe-cawe memerintahkan penghentian penelusuran. KPK mesti beneran transparan. Dengan penemuan 4 HP itu, apalagi terkait data HP di dalamnya itu. Bahwa ketua KPK sudah merilis. Ini yang saya dengar itu. Total duit yang dikumpulkan Sultan Kemnaker itu tembus 81 miliar. Di mana 69 miliar dipegang sendiri. Sisanya dibagikan. Apakah faktanya begitu? Sedekat apa ketua relawan Prabowo Mania yang dulu Jokowi Mania sama Irfan Bobi Mahindro, koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 ini? Dia proksinya siapa? Dalam LHKPN yang diserahkan, dia hanya mengakui kekayaannya resmi 3 miliar. Apakah dia sebenarnya operatornya Noel? Wah, ini KPK harus jelas ini. Ini ruwet bunda dan banyak yang terlibat ini. Idealnya selain mendalami data di HP punya Wamen ini, masih ada info tambahan. Ada 3 rekening buat nampung 69 miliar itu. Juga harus diusut ini. Oh, Begawan sih nggak yakin ini, hanya itu saja. Pasti ada rekening-rekening lain. Apakah jumlah totalnya ya hanya 81 miliar itu? Apa ya, jangan tanya saya. Tapi menurut Begawan tuh, ya analisa Begawan masih ada itu. Lo mau bagaimanapun progres KPK ngusut otak pemerasan ini, kayak nggak ada ini. Berarti makan bubur ayam cara KPK bedah kasus ini. Cara makannya dari pinggir. Benora kepanasan ini. Nah ini tak prediksi ini. Hasilnya nggak bakal optimal. Ini Pak Prabowo harus turun tangan ini. Sorry wae, nyimak pernyataan Presiden Prabowo di kasus ini. Kok jadi gampang saya ini? Ini kedua kalinya loh kepala negara diminta komentar perkara korupsi yang lagi diusus. Hanya menjawab, sudah ada yang ngurusin. Harusnya Pak Prabowo menekankan. Harusnya mensupport, memberikan perintah yang jelas. Gimana kita mau optimis sama pemberantasan korupsi bila presidennya sekedar komentar wae gak wani? Lah sebenarnya dia punya keinginan negara bersih dari korupsi atau enggak? Wah, jan-jan. Ini kan ngelarani hatine rakyat. Angger ngadeg neng podium, kalau ada waktu bicara di mimbar, wah kayak paling depan mau menghajar koruptor aja. Sampai di liang lahat, sampai di Antartika, mau diburu. Begitu dikonfirmasi, ditanya langsung, koruptor sudah ditangkap ini. Kasus yang lagi diusut. Lah kok beda. Mentalnya langsung angslup. Nggak kayak waktu di podium. Ini saya mendorong, mensupport Pak Prabowo untuk berani melakukan perintah kepada KPK. Usut sejelas-jelasnya. Lah nek ngono ora gak gathok sama yang sering diomongkan di podium di berbagai kesempatan.
Pak Prabowo harus menjaga marwahnya sebagai presiden. Harga diri presiden harus kuat untuk melawan para koruptor di negara kita itu. Negara ini hancur, satu-satunya penyebabnya adalah para koruptor yang sangat banyak di negara ini. Kata atau kalimat yang dia sampaikan itu jauh dari integritas seorang pemimpin loh, kalau menurut Om Begawan. Yang beneran pengen ngelawan korupsi loh. Loh, pemecatan Noel dari jabatan itu ya bagus. Tapi yang lebih pas, komentar Pak Prabowo itu, ngomong soal OTT ini. Sikap Pak Prabowo. Terus juga perkembangan penyelidikan oleh KPK. Nah ini kan bikin hopeless Om Begawan. Cara bicaranya Pak Prabowo. Kasus ini ya memandek di sini aja. Di 14 orang itu, di seputar penyitaan barang atau benda, atau sejenis tanah dan rumah, bisa nambah. Nggak ada masalah. Nggak ada efeknya. Neng progres KPK tidak akan pernah bikin koruptor yang belum ketangkep. Saya ngubek-ubek, saya maling duit, saya punya kesempatan ngerampok uang rakyat, yang masih punya kesempatan garong uang rakyat. Mereka menghentikan kerakusannya mereka. Enggak. Mereka tetap terus melakukan sebelum ketangkep. Enggak punya rasa takut tuh para koruptor. Dan masyarakat sudah tahu siapa-siapa yang paling rajin korupsi. Selama 10 tahun ini. Siapa yang selalu kena kasus-kasus korupsi? Di kementerian apa saja. Mereka terus akan melakukan upaya untuk maling karung uang rakyat. Loh, paling lama bulan Mei dan Juni tahun depan lah. Bakal ada pejabat setingkat menteri atau wakil menteri yang bakalan kena lagi. Ini perkiraan Om Begawan ini. Ini prediksi nih, bukan ramalan, apalagi terawangan dukun dak ini. Aku gak ngelakoni perdukuan. Loh, ini perkiraan Om Begawan. Melihat cara bekerja KPK yang memang tidak serius memberantas, hanya mengungkap perkara korupsi. Lihat saja kasusnya Kang Emil, muter-muter aja. Gak ada perkembangan terbaru. Hanya perkara mobil Mercy beli dari Pak Habibie. Itu mau didalami. Ya ngapain itu? Terus kasusnya Sudewo itu di Pati. Iya. Rakyat masyarakat sudah gempur, tetap ada yang bela Sudewo itu. Ada rakyat masyarakat kecil yang membela Sudewo. Sudah jelas Sudewo itu melakukan kesalahan, banyak pelanggaran, menantang rakyat. Tetap dibela yang bela itu. Nah, perlakuan KPK kan kayak malas-malesan. Gak gercep, satset, dasdes gitu. Belum lagi kasus yang lain, semacam CSR BI yang berkaitan dengan para mantan anggota DPR. Sejauh ini baru 2 anggota Komisi 11 yang berstatus tersangka. Tapi mereka nggak ditahan juga dan mesti tetap dapat gaji. Kan aneh itu. Apa sih ngarai mules? Yang dasar ini marahi mules kalau mikir. Wes ngarai males ngomong untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Mau sampai kapan KPK jadi garda terdepan buat bikin koruptor pada ngompol terkencing-kencing di celana? Ya saya tunggu. Saya support KPK untuk memberantas korupsi dengan penuh tanggung jawab. Anda menjadi garda terdepan untuk memperbaiki negara ini yang rusak karena ribuan koruptor menggerus, menyolong, maling, garong uang rakyat. Negara akan kacau kalau tidak segera dihentikan. Pesan Om Begawan saja, jangan salah paham. Salam untuk Pak Prabowo, tetap sehat untuk memimpin negara ini sampai 4 tahun ke depan. Salam Ompol, salam Begawan, dadah.